Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi internasional, yaitu perbedaan antara GAAP dengan IFRS. Bagi yang bergelut di dunia keuangan, memahami dua standar akuntansi utama ini ibarat memahami aturan permainan yang berbeda antara bermain di liga domestik dan liga internasional. Nah, pada poin pertama, mari kita kenali dulu kedua standar ini, di mana GGAP itu merupakan Generally Accepted Accounting Principle, merupakan standar yang digunakan di Amerika Serikat, sementara IFRS merupakan International Financial Reporting Standard, merupakan standar yang digunakan oleh lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Bayangkan, GGAP itu sebagai bahasa akuntansi Amerika, sedangkan IFRS itu sebagai bahasa akuntansi global. Meski tujuannya sama, yaitu melaporkan keuangan, tetapi bahasanya cukup berbeda. Nah, perbedaan pertama itu dapat terlihat pada format neraca. Di bawah GGAP, aturannya itu kaku. Aset dan liabilitas harus disusun berdasarkan urutan likuiditas dari yang paling lancar. Sementara IFRS justru sebaliknya. Ia mendahulukan aset tidak lancar dan mengelompokkan ekuitas di tengah-tengah. Ini seperti membaca buku dari belakang isinya sama. Dari belakang isinya itu sama, tapi susunannya itu berbeda. Perbedaan yang kedua itu perbedaan yang paling mencolok ada di laporan arus kas, terutama dalam perlakuan bunga dan dividen. Di bawah GGAP, aturan sangat spesifik. Semua bunga dan dividen diterima harus masuk dalam aktivitas operasi. Tapi IFRS memberikan kebebasan memilih yang lebih besar. Perusahaan yang bisa menempatkan bunga dan dividen yang dibayar di bagian operasi atau pendanaan tergantung mana yang lebih mencerminkan bisnis mereka. Fleksibilitas ini adalah perbedaan filosofi yang besar. Nah, bayangkan selanjutnya kita masuk itu ke perbedaan evaluasi aset, di mana kita dapat membayangkan sebuah mesin pabrik itu nilainya turun karena pasar lesu. Beberapa tahun kemudian pasar membaik. Bisakah nilai mesin itu dinaikkan lagi? Menurut GGAP, tidak boleh. Prinsipnya sekali turun, selamanya turun. Ini konservatif dan mencegah penggelembungan nilai. Namun, IFRS justru memperbolehkan evaluasi aset untuk dinaikkan kembali nilainya. Pendekatan lebih dinamis dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, perbedaan yang keempat itu kita lihat dari penilaian persediaan. Untuk menilai persediaan atau inventory, ada 3 metode populer di mana FIFO, LIFO, dan rata-rata. GGAP memperboleh ketiga metode ini. Khususnya LIFO ini adalah metode yang sangat populer di Amerika Serikat karena alasan penghematan pajak. Sedangkan perbedaan besar dari IFRS itu secara tegas melarang penggunaan LIFO. Alasannya, LIFO dianggap tidak menggambarkan aliran fisik persediaan yang sesungguhnya dan dapat mengaburkan laba. Jadi, apa intinya? GGAP itu lebih siklik dan berbasis aturan, sementara IFRS itu lebih luas dan berbasis prinsip. Kenapa ini penting untuk Anda? Karena dalam dunia bisnis yang global, Anda akan sering menjumpai laporan keuangan dari berbagai negara. Memahami perbedaan ini bagaikan memiliki kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan dan kinerja sebuah perusahaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan memahami kedua bahasa ini, Anda tidak hanya menjadi lebih cerdas finansial, tetapi juga siap bersaing di panggung global. Terima kasih telah menyimak, dan apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga presentasi singkat ini bermanfaat untuk Anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.